Di sini, kamu akan menemukan kisah-kisah nyata dan fiksi yang penuh misteri, ketegangan, dan kejutan tak terduga. Setiap cerita yang kami hadirkan akan membawa kamu masuk ke dalam dunia yang penuh emosi, rasa penasaran, dan terkadang di luar nalar. Dengarkan cerita ini sampai selesai, karena setiap detiknya penuh dengan kejutan yang tak boleh dilewatkan. Dukung terus Ceritaku 18 dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita yang lebih seru lagi untuk kalian semua. Sekarang, siapkan diri kalian, fokus, dan nikmati cerita kali ini. Baiduri berdiri di depan cermin dengan hati berdebar. Gaun pengantinnya menjuntai anggun, memperlihatkan keindahan tubuhnya yang ramping. Rona merah jambu menghiasi pipinya, membuat senyum yang tersungging tampak lebih memikat. Malam itu adalah malam pengantinnya, malam yang sudah ia tunggu sejak lama. Walid, pria yang kini sah menjadi suaminya, duduk di tepi ranjang dengan wajah bahagia. Mereka berdua masih terasa canggung meskipun sudah bertahun-tahun saling mengenal. Cinta mereka tumbuh perlahan sejak masa sekolah, hingga akhirnya ikatan suci ini menyatukan mereka. Baiduri mendekat, duduk di samping Walid. "Kak, akhirnya kita menikah juga," ucapnya pelan, menggenggam tangan suaminya dengan hangat. Walid tersenyum kecil dan mengusap lembut punggung tangan Baiduri. "Iya, sayang. Aku bahagia bisa bersamamu selamanya." Namun, di tengah kebahagiaan itu, perasaan aneh mulai merasuki hati Baiduri. Rasa kantuk menyerang begitu cepat, lebih kuat dari biasanya. Matanya terasa berat, dan ia bahkan tidak menyadari kapan tubuhnya ambruk ke pelukan Walid. Paginya, sinar matahari menembus jendela kamar, menyinari wajah Baiduri yang terbaring lemah. Ia membuka mata dengan kepala terasa pening. Mencoba duduk, ia merasakan tubuhnya sedikit pegal. Ketika matanya terbuka sepenuhnya, ia terkejut melihat Walid masih tertidur pulas di sampingnya. Anehnya, Baiduri tidak ingat apapun tentang malam sebelumnya. Ia menggoyangkan bahu Walid perlahan. "Kak, bangun," bisiknya cemas. Walid mengerjap-ngerjapkan mata dan menoleh dengan pandangan bingung. "Ada apa, sayang? Aku tidak ingat apa yang terjadi semalam," ujar Baiduri dengan nada khawatir. Walid juga tampak terdiam sejenak, mencoba mengingat. "Aku juga, aneh. Aku merasa tertidur begitu saja." Tatapan mereka beradu dalam kebingungan. Baiduri melihat ke sekitar kamar dan mendapati sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang secarik kertas lusuh tergeletak di meja samping ranjang. Dengan tangan bergetar, ia mengambilnya dan membaca tulisan tangan yang terasa asing. "Ini baru permulaan. Nikmati takdir baru kalian." Walid membaca tulisan itu sambil mengernyitkan dahi. "Siapa yang masuk ke kamar kita? Bagaimana mungkin ada orang lain di sini?" Rasa takut mulai menggerogoti hati Baiduri. Di tengah kebingungannya, ia tiba-tiba merasakan mual yang hebat, membuatnya terpaksa berlari ke kamar mandi. Setelah muntah, tubuhnya terasa lemas dan pikirannya penuh tanda tanya. "Apa yang sebenarnya terjadi pada kita?" gumam Baiduri dengan air mata menggenang. Walid menghampiri dan memeluknya dengan penuh kekhawatiran. Mereka tidak tahu bahwa mimpi buruk baru saja dimulai sebuah teka-teki aneh yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari berlalu dalam kebingungan dan kecemasan. Sejak malam pengantin itu, Baiduri merasa ada yang berubah dalam dirinya. Mual sering datang tanpa peringatan, tubuhnya terasa lemas, dan emosinya mudah tersulut. Awalnya ia mengira ini hanya akibat kelelahan atau stres pasca pernikahan, namun semakin hari gejalanya semakin nyata. Suatu pagi, ketika sedang mencuci pakaian di belakang rumah, Baiduri kembali merasakan mual yang hebat hingga tak mampu berdiri tegak. Kakak iparnya, Ratna, yang kebetulan lewat, langsung menghampiri dengan cemas. "Dik Baiduri, kamu baik-baik saja? Kok pucat begitu?" tanya Ratna seraya memapa tubuhnya ke bangku terdekat. Baiduri mencoba tersenyum meskipun wajahnya tetap pasi. "Entahlah, Kak, akhir-akhir ini sering mual, mungkin masuk angin." Ratna mengernyitkan dahi, seolah mencoba menafsirkan sesuatu. Tanpa banyak bicara,
ia meraih tangan Baiduri dan mengajaknya ke rumah bidan yang tak jauh dari sana. Di rumah bidan, suasana terasa sunyi. Bu Narti, bidan desa yang sudah berpengalaman, memeriksa Baiduri dengan teliti. Setelah beberapa saat, ia menarik napas panjang sambil tersenyum tipis. "Selamat ya, Baiduri, kamu hamil," kata Bu Narti lembut. Dunia seakan runtuh seketika. Baiduri menatap bidan itu dengan mata terbelalak. "Hamil? Tapi, bagaimana mungkin?" Ratna terkejut bukan kepalang, sementara Bu Narti tampak bingung dengan reaksi itu. "Ya, usia kehamilannya kira-kira 6 minggu. Apa kamu belum sadar, Nak?" Dengan tubuh gemetar, Baiduri menggeleng lemah. Rasa bingung dan takut bercampur aduk dalam hatinya. Bagaimana bisa ia hamil jika bahkan pada malam pengantinnya pun tidak ada hal yang terjadi antara dia dan Walid? Sepanjang perjalanan pulang, Ratna mencoba menenangkan Baiduri, namun pikirannya terus berkecamuk. Sesampainya di rumah, ia mendapati Walid sedang merapikan kayu bakar di halaman. "Kak, kita harus bicara," suara Baiduri bergetar, matanya berkaca-kaca. Walid menghentikan kegiatannya dan menghampiri istrinya. "Ada apa, sayang? Wajahmu pucat sekali." Baiduri menahan isak. "Kak, aku hamil." Mata Walid membulat tak percaya. "Apa? Hamil? Bagaimana bisa?" tanyanya, sama bingungnya dengan Baiduri. Tangis Baiduri pecah seketika, tak mampu lagi menyembunyikan ketakutan dan kegalauannya. Walid memeluknya erat, mencoba menenangkan meskipun dirinya sendiri dilanda kebingungan besar. Mereka tahu bahwa sesuatu yang tidak masuk akal telah terjadi, namun apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang bermain dengan nasib mereka? Di dalam rumah, Ratna hanya bisa terdiam mendengar percakapan itu. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kehamilan yang tak terduga. Malam itu, Walid dan Baiduri duduk berdua di kamar dengan wajah lesu. Mereka mencoba mengingat-ingat kembali apa yang terjadi pada malam pengantin itu, namun ingatan mereka tetap kosong. Apakah ini benar-benar ulah manusia, atau ada kekuatan gaib yang terlibat? Dengan hati yang penuh tanya, Walid bersumpah dalam hatinya untuk mencari tahu kebenaran. Tak mungkin ia membiarkan istrinya menghadapi semua ini sendirian. Tak peduli apapun jawabannya, ia akan tetap berada di sisi Baiduri, mendampinginya menghadapi takdir yang tak terduga ini. Hari demi hari berlalu dengan pikiran Baiduri dan Walid yang semakin kalut. Kabar kehamilan Baiduri telah menyebar ke seluruh desa, membawa bisik-bisik dan tatapan heran dari para tetangga. Beberapa orang bahkan mulai berbisik tentang hal-hal gaib, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang bermain dalam rumah tangga mereka. Suatu siang, saat sedang duduk di beranda rumah sambil menenangkan pikirannya, Baiduri didatangi oleh Pak Leman, tetua desa yang dihormati karena pengetahuannya tentang adat dan kebudayaan setempat. Pria tua itu duduk perlahan di bangku kayu, sementara Baiduri menyuguhkan segelas air putih. "Baiduri," ujar Pak Leman dengan suara parau, "kau tahu ada yang tidak wajar pada pernikahanmu, bukan?" Baiduri menunduk lesu. "Saya tidak mengerti, Pak. Rasanya semua ini seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir." Pak Leman menarik napas panjang sebelum melanjutkan, "Ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan. Beberapa malam sebelum pernikahanmu, Bapak mendengar cerita dari para orang tua tentang ritual kuno yang disebut pemindahan rahim gaib. Ritual itu konon digunakan untuk membuat seorang wanita mengandung tanpa sentuhan suami." Jantung Baiduri berdegup kencang. "Apa maksudnya, Pak? Siapa yang akan melakukan ritual seperti itu pada saya?" Pak Leman menggeleng pelan. "Bapak tidak tahu pasti, Nak. Tapi ritual itu membutuhkan benda pribadi milikmu dan suamimu. Selain itu, jimat tertentu juga digunakan untuk memastikan kutukan tetap berjalan." Tanpa pikir panjang, Baiduri memanggil Walid yang sedang memotong kayu di belakang rumah. Setelah mendengar cerita Pak Leman, wajah Walid memucat. "Jimat, apa mungkin benda itu?" ucapnya sambil menggandeng Baiduri ke kamar tidur mereka. Di bawah tempat tidur,
Walid menggeser laci tua dan menemukan sebuah jimat kecil terbungkus kain merah. Baiduri menggigil melihat benda itu. Jimat itu terasa dingin dan ada simbol aneh terukir di permukaannya. Ini bukan milik kita, gumam Walid dengan nada tegang. Pak Leman mengamati jimat itu dengan seksama. Ini salah satu tanda bahwa ada ritual gelap yang dilakukan. Siapapun yang melakukan ini pasti punya niat jahat pada kalian berdua. Malam itu, Walid dan Baiduri memutuskan untuk menemui Bu Kartini, seorang dukun tua di pinggir desa yang dikenal mampu menangani hal-hal gaib. Sesampainya di rumah Bu Kartini, mereka disambut dengan aroma kemenyan yang menyengat dan suasana remang. Bu Kartini mengamati jimat tersebut dengan mata tajam, lalu bergumam pelan. Siapapun yang melakukan ini berniat menghancurkan kalian. Jimat ini bukan sekadar simbol, tapi pemicu agar roh jahat menempel pada rahimmu, Baiduri. Walid menggenggam tangan Baiduri erat-erat, mencoba memberikan kekuatan. Apa yang bisa kami lakukan, Bu? Bu Kartini menutup mata sejenak, merapal doa dan mantra perlindungan. Kalian harus mencari tahu siapa yang menyimpan dendam pada kalian. Hanya dengan mengetahui siapa dalangnya, ritual ini bisa dihentikan. Tapi ingat, tidak semua orang kuat menghadapi kebenaran. Baiduri merasa dadanya semakin sesak. Ia tak pernah menyangka bahwa kebahagiaan pernikahannya berubah menjadi mimpi buruk seperti ini. Siapa yang tega melakukan semua ini? Dan apa tujuannya? Di luar rumah Bu Kartini, angin berhembus dingin, membawa kesan bahwa misteri ini belum selesai terpecahkan. Dalam hati, Baiduri bertekad untuk menemukan kebenaran meski harus menghadapi kenyataan pahit yang mungkin tersembunyi. Malam terasa begitu panjang bagi Baiduri dan Walid. Pikiran mereka dipenuhi oleh teka-teki tentang siapa yang tega melakukan ritual keji itu. Di rumah, mereka hanya bisa saling menenangkan meski hati mereka dipenuhi kebingungan dan kecurigaan. Keesokan harinya, Walid memutuskan untuk berbicara dengan beberapa orang terdekat. Ia mendatangi sahabat lamanya, Arfan, yang bekerja sebagai penjaga malam di balai desa. Arfan mengerutkan kening saat mendengar cerita Walid. Baiduri berdiri di depan cermin dengan hati berdebar. Gaun pengantinnya menjuntai anggun, memperlihatkan keindahan tubuhnya yang ramping. Rona merah jambu menghiasi pipinya, membuat senyum yang tersungging tampak lebih memikat. Malam itu adalah malam pengantinnya, malam yang sudah ia tunggu sejak lama. Walid, pria yang kini sah menjadi suaminya, duduk di tepi ranjang dengan wajah bahagia. Mereka berdua masih terasa canggung meskipun sudah bertahun-tahun saling mengenal. Cinta mereka tumbuh perlahan sejak masa sekolah, hingga akhirnya ikatan suci ini menyatukan mereka. Baiduri mendekat, duduk di samping Walid. Kak, akhirnya kita menikah juga, ucapnya pelan, menggenggam tangan suaminya dengan hangat. Walid tersenyum kecil dan mengusap lembut punggung tangan Baiduri. Iya, sayang, aku bahagia bisa bersamamu selamanya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, perasaan aneh mulai merasuki hati Baiduri. Rasa kantuk menyerang begitu cepat, lebih kuat dari biasanya. Matanya terasa berat, dan ia bahkan tidak menyadari kapan tubuhnya ambruk ke pelukan Walid. Paginya, sinar matahari menembus jendela kamar, menyinari wajah Baiduri yang terbaring lemah. Ia membuka mata dengan kepala terasa pening. Mencoba duduk, ia merasakan tubuhnya sedikit pegal. Ketika matanya terbuka sepenuhnya, ia terkejut melihat Walid masih tertidur pulas di sampingnya. Anehnya, Baiduri tidak ingat apapun tentang malam sebelumnya. Ia menggoyangkan bahu Walid perlahan. Kak, bangun, bisiknya cemas. Walid mengerjap-ngerjapkan mata dan menoleh dengan pandangan bingung. Ada apa, sayang? Aku tidak ingat apa yang terjadi semalam, ujar Baiduri dengan nada khawatir. Walid juga tampak terdiam sejenak, mencoba mengingat. Aku juga, aneh, aku merasa tertidur begitu saja. Tatapan mereka beradu dalam kebingungan.
Baiduri melihat ke sekitar kamar dan mendapati sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang secarik kertas lusuh tergeletak di meja samping ranjang. Dengan tangan bergetar, ia mengambilnya dan membaca tulisan tangan yang terasa asing. Ini baru permulaan. Nikmati takdir baru kalian. Walid membaca tulisan itu sambil mengernyitkan dahi. Siapa yang masuk ke kamar kita? Bagaimana mungkin ada orang lain di sini? Rasa takut mulai menggerogoti hati Baiduri. Di tengah kebingungannya, ia tiba-tiba merasakan mual yang hebat, membuatnya terpaksa berlari ke kamar mandi. Setelah muntah, tubuhnya terasa lemas dan pikirannya penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada kita? Gumam Baiduri dengan air mata menggenang. Walid menghampiri dan memeluknya dengan penuh kekhawatiran. Mereka tidak tahu bahwa mimpi buruk baru saja dimulai sebuah teka-teki aneh yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari berlalu dalam kebingungan dan kecemasan. Sejak malam pengantin itu, Baiduri merasa ada yang berubah dalam dirinya. Mual sering datang tanpa peringatan, tubuhnya terasa lemas, dan emosinya mudah tersulut. Awalnya ia mengira ini hanya akibat kelelahan atau stres pasca pernikahan, namun semakin hari gejalanya semakin nyata. Suatu pagi, ketika sedang mencuci pakaian di belakang rumah, Baiduri kembali merasakan mual yang hebat hingga tak mampu berdiri tegak. Kakak iparnya, Ratna, yang kebetulan lewat, langsung menghampiri dengan cemas. "Dik Baiduri, kamu baik-baik saja? Kok pucat begitu?" tanya Ratna seraya memapa tubuhnya ke bangku terdekat. Baiduri mencoba tersenyum meskipun wajahnya tetap pasi. "Entahlah, Kak, akhir-akhir ini sering mual, mungkin masuk angin." Ratna mengernyitkan dahi, seolah mencoba menafsirkan sesuatu. Tanpa banyak bicara, ia meraih tangan Baiduri dan mengajaknya ke rumah bidan yang tak jauh dari sana. Di rumah bidan, suasana terasa sunyi. Bu Narti, bidan desa yang sudah berpengalaman, memeriksa Baiduri dengan teliti. Setelah beberapa saat, ia menarik napas panjang sambil tersenyum tipis. "Selamat ya, Baiduri, kamu hamil," kata Bu Narti lembut. Dunia seakan runtuh seketika. Baiduri menatap bidan itu dengan mata terbelalak. "Hamil? Tapi, bagaimana mungkin?" Ratna terkejut bukan kepalang, sementara Bu Narti tampak bingung dengan reaksi itu. "Ya, usia kehamilannya kira-kira 6 minggu. Apa kamu belum sadar, Nak?" Dengan tubuh gemetar, Baiduri menggeleng lemah. Rasa bingung dan takut bercampur aduk dalam hatinya. Bagaimana bisa ia hamil jika bahkan pada malam pengantinnya pun tidak ada hal yang terjadi antara dia dan Walid? Sepanjang perjalanan pulang, Ratna mencoba menenangkan Baiduri, namun pikirannya terus berkecamuk. Sesampainya di rumah, ia mendapati Walid sedang merapikan kayu bakar di halaman. "Kak, kita harus bicara." Suara Baiduri bergetar, matanya berkaca-kaca. Walid menghentikan kegiatannya dan menghampiri istrinya. "Ada apa, sayang? Wajahmu pucat sekali." Baiduri menahan isak. "Kak, aku hamil." Mata Walid membulat tak percaya. "Apa, hamil? Bagaimana bisa?" tanyanya, sama bingungnya dengan Baiduri. Tangis Baiduri pecah seketika, tak mampu lagi menyembunyikan ketakutan dan kegalauannya. Walid memeluknya erat, mencoba menenangkan meskipun dirinya sendiri dilanda kebingungan besar. Mereka tahu bahwa sesuatu yang tidak masuk akal telah terjadi, namun apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang bermain dengan nasib mereka? Di dalam rumah, Ratna hanya bisa terdiam mendengar percakapan itu. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kehamilan yang tak terduga. Malam itu, Walid dan Baiduri duduk berdua di kamar dengan wajah lesu. Mereka mencoba mengingat-ingat kembali apa yang terjadi pada malam pengantin itu, namun ingatan mereka tetap kosong. Apakah ini benar-benar ulah manusia, atau ada kekuatan gaib yang terlibat? Dengan hati yang penuh tanya, Walid bersumpah dalam hatinya untuk mencari tahu kebenaran. Tak mungkin ia membiarkan istrinya menghadapi semua ini sendirian. Tak peduli apapun jawabannya, ia akan tetap berada di sisi Baiduri,
mendampinginya menghadapi takdir yang tak terduga ini. Hari demi hari berlalu dengan pikiran Baiduri dan Walid yang semakin kalut. Kabar kehamilan Baiduri telah menyebar ke seluruh desa, membawa bisik-bisik dan tatapan heran dari para tetangga. Beberapa orang bahkan mulai berbisik tentang hal-hal gaib, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang bermain dalam rumah tangga mereka. Suatu siang, saat sedang duduk di beranda rumah sambil menenangkan pikirannya, Baiduri didatangi oleh Pak Leman, tetua desa yang dihormati karena pengetahuannya tentang adat dan kebudayaan setempat. Pria tua itu duduk perlahan di bangku kayu, sementara Baiduri menyuguhkan segelas air putih. "Baiduri," ujar Pak Leman dengan suara parau, "kau tahu ada yang tidak wajar pada pernikahanmu, bukan?" Baiduri menunduk lesu. "Saya tidak mengerti, Pak. Rasanya semua ini seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir." Pak Leman menarik napas panjang sebelum melanjutkan, "Ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan. Beberapa malam sebelum pernikahanmu, Bapak mendengar cerita dari para orang tua tentang ritual kuno yang disebut pemindahan rahim gaib. Ritual itu konon digunakan untuk membuat seorang wanita mengandung tanpa sentuhan suami." Jantung Baiduri berdegup kencang. "Apa maksudnya, Pak? Siapa yang akan melakukan ritual seperti itu pada saya?" Pak Leman menggeleng pelan. "Bapak tidak tahu pasti, Nak. Tapi ritual itu membutuhkan benda pribadi milikmu dan suamimu. Selain itu, jimat tertentu juga digunakan untuk memastikan kutukan tetap berjalan." Tanpa pikir panjang, Baiduri memanggil Walid yang sedang memotong kayu di belakang rumah. Setelah mendengar cerita Pak Leman, wajah Walid memucat. "Jimat, apa mungkin benda itu?" ucapnya sambil menggandeng Baiduri ke kamar tidur mereka. Di bawah tempat tidur, Walid menggeser laci tua dan menemukan sebuah jimat kecil terbungkus kain merah. Baiduri menggigil melihat benda itu. Jimat itu terasa dingin dan ada simbol aneh terukir di permukaannya. "Ini bukan milik kita," gumam Walid dengan nada tegang. Pak Leman mengamati jimat itu dengan seksama. "Ini salah satu tanda bahwa ada ritual gelap yang dilakukan. Siapapun yang melakukan ini pasti punya niat jahat pada kalian berdua." Malam itu, Walid dan Baiduri memutuskan untuk menemui Bu Kartini, seorang dukun tua di pinggir desa yang dikenal mampu menangani hal-hal gaib. Sesampainya di rumah Bu Kartini, mereka disambut dengan aroma kemenyan yang menyengat dan suasana remang. Bu Kartini mengamati jimat tersebut dengan mata tajam, lalu bergumam pelan. "Siapapun yang melakukan ini berniat menghancurkan kalian. Jimat ini bukan sekadar simbol, tapi pemicu agar roh jahat menempel pada rahimmu, Baiduri." Walid menggenggam tangan Baiduri erat-erat, mencoba memberikan kekuatan. "Apa yang bisa kami lakukan, Bu?" Bu Kartini menutup mata sejenak, merapal doa dan mantra perlindungan. "Kalian harus mencari tahu siapa yang menyimpan dendam pada kalian. Hanya dengan mengetahui siapa dalangnya, ritual ini bisa dihentikan. Tapi ingat, tidak semua orang kuat menghadapi kebenaran." Baiduri merasa dadanya semakin sesak. Ia tak pernah menyangka bahwa kebahagiaan pernikahannya berubah menjadi mimpi buruk seperti ini. Siapa yang tega melakukan semua ini? Dan apa tujuannya? Di luar rumah Bu Kartini, angin berhembus dingin, membawa kesan bahwa misteri ini belum selesai terpecahkan. Dalam hati, Baiduri bertekad untuk menemukan kebenaran meski harus menghadapi kenyataan pahit yang mungkin tersembunyi. Malam terasa begitu panjang bagi Baiduri dan Walid. Pikiran mereka dipenuhi oleh teka-teki tentang siapa yang tega melakukan ritual keji itu. Di rumah, mereka hanya bisa saling menenangkan meski hati mereka dipenuhi kebingungan dan kecurigaan. Keesokan harinya, Walid memutuskan untuk berbicara dengan beberapa orang terdekat. Ia mendatangi sahabat lamanya, Arfan, yang bekerja sebagai penjaga malam di balai desa. Arfan mengerutkan kening saat mendengar cerita Walid. Bungkus kain merah. Baiduri menggigil melihat benda itu. Jimat itu terasa dingin dan ada simbol aneh terukir di permukaannya. "Ini bukan milik kita," gumam Walid dengan nada tegang. Pak Leman mengamati jimat itu dengan seksama.
Ini salah satu tanda bahwa ada ritual gelap yang dilakukan. Siapapun yang melakukan ini pasti punya niat jahat pada kalian berdua. Malam itu, Walid dan Baiduri memutuskan untuk menemui Bu Kartini, seorang dukun tua di pinggir desa yang dikenal mampu menangani hal-hal gaib. Sesampainya di rumah Bu Kartini, mereka disambut dengan aroma kemenyan yang menyengat dan suasana remang. Bu Kartini mengamati jimat tersebut dengan mata tajam, lalu bergumam pelan. Siapapun yang melakukan ini berniat menghancurkan kalian. Jimat ini bukan sekadar simbol, tapi pemicu agar roh jahat menempel pada rahimmu, Baiduri. Walid menggenggam tangan Baiduri erat-erat, mencoba memberikan kekuatan. Apa yang bisa kami lakukan, Bu? Bu Kartini menutup mata sejenak, merapal doa dan mantra perlindungan. Kalian harus mencari tahu siapa yang menyimpan dendam pada kalian. Hanya dengan mengetahui siapa dalangnya, ritual ini bisa dihentikan. Tapi ingat, tidak semua orang kuat menghadapi kebenaran. Baiduri merasa dadanya semakin sesak. Ia tak pernah menyangka bahwa kebahagiaan pernikahannya berubah menjadi mimpi buruk seperti ini. Siapa yang tega melakukan semua ini? Dan apa tujuannya? Di luar rumah Bu Kartini, angin berhembus dingin, membawa kesan bahwa misteri ini belum selesai terpecahkan. Dalam hati, Baiduri bertekad untuk menemukan kebenaran meski harus menghadapi kenyataan pahit yang mungkin tersembunyi. Malam terasa begitu panjang bagi Baiduri dan Walid. Pikiran mereka dipenuhi oleh teka-teki tentang siapa yang tega melakukan ritual keji itu. Di rumah, mereka hanya bisa saling menenangkan meski hati mereka dipenuhi kebingungan dan kecurigaan. Keesokan harinya, Walid memutuskan untuk berbicara dengan beberapa orang terdekat. Ia mendatangi sahabat lamanya, Arfan, yang bekerja sebagai penjaga malam di balai desa. Arfan mengerutkan kening saat mendengar cerita Walid. Bungkus kain merah. Baiduri menggigil melihat benda itu. Jimat itu terasa dingin dan ada simbol aneh terukir di permukaannya. Ini bukan milik kita, gumam Walid dengan nada tegang. Pak Leman mengamati jimat itu dengan seksama. Ini salah satu tanda bahwa ada ritual gelap yang dilakukan. Siapapun yang melakukan ini pasti punya niat jahat pada kalian berdua. Malam itu, Walid dan Baiduri memutuskan untuk menemui Bu Kartini, seorang dukun tua di pinggir desa yang dikenal mampu menangani hal-hal gaib. Sesampainya di rumah Bu Kartini, mereka disambut dengan aroma kemenyan yang menyengat dan suasana remang. Bu Kartini mengamati jimat tersebut dengan mata tajam, lalu bergumam pelan. Siapapun yang melakukan ini berniat menghancurkan kalian. Jimat ini bukan sekadar simbol, tapi pemicu agar roh jahat menempel pada rahimmu, Baiduri. Walid menggenggam tangan Baiduri erat-erat, mencoba memberikan kekuatan. Apa yang bisa kami lakukan, Bu? Bu Kartini menutup mata sejenak, merapal doa dan mantra perlindungan. Kalian harus mencari tahu siapa yang menyimpan dendam pada kalian. Hanya dengan mengetahui siapa dalangnya, ritual ini bisa dihentikan. Tapi ingat, tidak semua orang kuat menghadapi kebenaran. Baiduri merasa dadanya semakin sesak. Ia tak pernah menyangka bahwa kebahagiaan pernikahannya berubah menjadi mimpi buruk seperti ini. Siapa yang tega melakukan semua ini? Dan apa tujuannya? Di luar rumah Bu Kartini, angin berhembus dingin, membawa kesan bahwa misteri ini belum selesai terpecahkan. Dalam hati, Baiduri bertekad untuk menemukan kebenaran meski harus menghadapi kenyataan pahit yang mungkin tersembunyi. Malam terasa begitu panjang bagi Baiduri dan Walid. Pikiran mereka dipenuhi oleh teka-teki tentang siapa yang tega melakukan ritual keji itu. Di rumah,